Selamat sore Miss, di sini kita akan mempresentasikan sebuah media digital project dari tim 3 yang beranggotakan ada Kenny, ada Grace, ada Jessica, dengan saya sendiri, dan ada Wilbert dan Arman. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tips and trick Canva. Tapi sudah pernah dengar kan apa itu Canva? Canva adalah sebuah platform desain grafis berbasis web yang memungkinkan penggunanya untuk membuat berbagai macam desain. Nah, Canva sering digunakan untuk berbagai kebutuhan desain sehari-hari seperti membuat konten media sosial, poster, promosi, presentasi, dan materi pemasaran visual lainnya. Nah, di sini ada 5 fitur Canva yang dapat kita lihat, yaitu ada template design, ada antarmuka drag and drop, ada pilihan font dan warna, ada perpustakaan gambar dan elemen, ada fitur kolaborasi. Nah, di sini kelebihan Canva ada 4, yaitu user friendly, banyak pilihan template, gratis dengan opsi premium, bisa akses di mana saja. Latar belakang kenapa kita memilih Canva adalah kita ingin bantu desainer Canva, tidak mengenal usia maupun jenis kelamin. Banyak baru memulai menggunakan Canva sebagai media untuk melakukan project desain maupun desainer Canva yang sudah ekspor dalam bidangnya. Kami ingin menyajikan informasi yang tepat yang dapat mempermudah pekerjaan mereka dalam proses desain, memberikan panduan atau informasi seputar Canva, contohnya mengenai tentang fitur-fitur yang ada dalam Canva, sehingga bagi yang pemula dapat mempelajarinya dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Bagi yang sudah expert juga bisa digunakan sebagai tambahan pengetahuan. Siapa tahu ada fitur-fitur yang belum mereka ketahui. Selain mengenai fitur, kita juga memberikan konten yang berisi kumpulan template gratis dalam Canva, mengingat Canva itu adalah aplikasi desain yang memiliki sistem subscription atau freemium yang membedakan antara pengguna yang tidak berlangganan dan berlangganan dari segi fitur dan material yang lebih terdapat di dalamnya, yang akan bantu para pengguna non-subscription atau yang menggunakan secara free itu sebagai alternatif dari materi berlangganan yang mereka inginkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wilbert Dermawan dari kelompok 10 anggota kelompok Grace. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas-tugas apa saja yang saya lakukan. Yang pertama itu saya memposting video-video Canva kami ke dalam TikTok, lalu melakukan riset pasar, dan yang terakhir itu menentukan 3P. Mari kita mulai dari saya membuat akun TikTok tersebut. Saya membuat akun TikTok dengan nama Journey with Canva. Lalu saya sudah memposting total 15 video yang teman saya buat. Mari kita mulai dari yang pertama ini, video kami Free Canva Element Code. Di sini kami meraih 18 likes, 4 komentar, dan 1 simpan. Dan saya juga aktif ya untuk memberikan like dan balasan untuk teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin bertanya, kami akan merespon secepat mungkin dan sebaik mungkin buat teman-teman. Dari riset pasar ini, saya mengambil komentar-komentar tersebut dari influencer TikTok lain yang memposting video Canva sama seperti kami. Dan tujuan saya mengambil komentar tersebut itu agar kami dapat meningkatkan lagi video Canva kami dan dapat bersaing dengan influencer lainnya yang memposting video mengenai Canva seperti kami. Untuk 3P-nya itu people atau sosial. Sebagai tim yang peduli dengan komunitas kreatif, kami ingin berbagi wawasan Canva yang dapat diakses oleh siapa saja, mulai dari pemula hingga yang sudah berpengalaman. Dengan membagikan hashtag Canva Tips, hashtag Canva Elements, dan hashtag Canva Keyboard, kami membantu pengguna untuk memaksimalkan ide kreatif mereka secara lebih mudah dan cepat. Konten ini dirancang agar pengguna bisa lebih percaya diri dalam membuat desain mereka sendiri dan memahami trik yang sering terlewatkan, sehingga kita bisa membangun komunitas yang lebih terhubung dan kreatif.
untuk planet atau lingkungan. Konten yang kami bagikan sepenuhnya digital, sehingga mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dengan berbagi panduan dan tips melalui media sosial. Kami berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada materi fisik yang berdampak positif pada lingkungan. Kami percaya bahwa upaya kecil ini adalah langkah untuk mendukung keberlanjutan dengan memanfaatkan platform digital. Lalu yang ketiga itu profit atau ekonomi. Dari segi ekonomi, proyek ini memungkinkan tim kami untuk belajar tentang aspek-aspek penting dalam membangun engagement di media sosial yang akan bermanfaat untuk pengembangan profesional kami. Selain itu, dengan menarik lebih banyak audiens, kami dapat membuka peluang kolaborasi dan potensi monetisasi seperti sponsorship atau kolaborasi dengan brand yang relevan. Proyek ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengembangkan keterampilan media digital yang akan memperkuat portofolio tim dalam jangka panjang. Niche atau segmen pasar atau segmen market dari akun kami adalah desainer Canva yang fokusnya bantu mereka mendapatkan informasi seputar Canva tanpa harus merasa kewalahan dalam mempelajari atau mengingat berbagai fitur yang rumit. Itu kami bertujuan untuk membantu para desainer Canva baik yang pemula maupun yang expert dalam memahami hal apa saja yang bisa dibuat di dalam Canva dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Kami memahami bahwa Canva bukanlah aplikasi yang mudah dipelajari dan digunakan terutama bagi pemula-pemula yang baru masuk ke dalam dunia desain. Karena itu kami ingin memberikan informasi berupa tips and trick seputar penggunaan Canva yang dibungkus dengan bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang singkat sehingga mudah diingat oleh pengguna. Nah, mengingat Canva ini juga adalah aplikasi freemium ya, dimana itu ada aplikasi yang premium itu aplikasi yang ada dua kategori, yaitu aplikasi yang dapat digunakan secara gratis ataupun ada aplikasi yang dapat digunakan secara premium. Biasanya di antara kedua perbedaan ini yang gratis dan premium itu kebanyakan perbedaan di bagian fitur ya, dan termasuk di Canva seperti itu juga. Untuk free dan premium itu ada di perbedaannya di beberapa, seperti di bagian fitur, di bagian penggunaan material-material di dalam Canva dan sebagainya. Nah, di akun kami juga kami ingin memberikan informasi terkait penggunaan Canva yang hemat, yaitu material-material gratis yang dapat digunakan di dalam Canva bagi pemula-pemula yang baru masuk ke dunia desain dalam menggunakan Canva. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 8 persona. Dalam platform itu kami menggunakan 100% TikTok. Nah, kalau dalam job itu kami itu targetnya ke pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga graphic designer. Nah, goal kami itu supaya kami dapat memberikan panduan atau informasi seputar Canva dalam fitur-fitur yang ada untuk membantu pemula. Nah, di sini juga kami membantu para pemula ataupun yang ingin mempelajari Canva itu supaya mereka bisa pelajarinya itu dengan lebih mudah dengan menggunakan Canva, serta kami juga memberikan tips-tips elemen gratis tanpa bayar supaya mereka bisa edit dengan bagus tanpa harus membayar pada Canva Premium. Nah, dalam pen-nya itu mereka pikir itu bisa edit dengan gimana ya bisa edit dengan bagus tanpa harus adanya pemakaian Canva Premium. Lalu gimana untuk bisa mengerti dengan cepat dan lebih mudah dalam pemakaian Canva, dan gimana ya dapat elemen-elemen gratis tanpa bayar gitu tapi bagus. Lalu dalam konsumsi konten itu kami sarankan untuk melihat tips-tips Canva secara online, lalu mengikuti akun medsos yang berbagi tips dalam penggunaan Canva, serta mencari kode-kode elemen yang gratis di berbagai platform online. Kebanyakan asumsi salah orang-orang itu kayak Canva itu banyak elemen berbayar, jadinya kayak susah gitu untuk dapat hasil edit yang bagus. Banyak juga tools-tools yang tanpa diketahui gitu apa penggunaannya bagi para pengguna kan. Saya Armansyah Putra, saya akan menjelaskan tentang kompetitor-kompetitor Canva. Nah, ada banyak kompetitor Canva di sosial media yang sudah besar ataupun yang baru merintis. Kita akan membahas 3 sosok ini dulu. Nah, mereka ngapain sih? Mereka itu membuat
konten-konten mengenai Canva seperti tutorial, Canva bagi pemula maupun yang sudah lanjutan Canva atau yang sudah mulai menggunakan Canva atau yang sudah menggunakan Canva. Nah, untuk bagi pemula, dia dibuat kontennya itu seperti memberi tutorial menggunakan Canva yang baik dan benar, gimana caranya kita harus membuat desain awal itu gimana, dan berbagai macamnya. Dan untuk yang udah lanjutan, dia akan memberi trik and tips yang berbeda, mungkin yang sudah next levelnya. Jadi untuk pemula dan yang sudah pro dalam Canva itu dapat belajar bersama-sama. Nah, itu yang mereka membuat. Jadi mereka membuat konten-konten untuk sharing ilmu dan ya memberikan trik and tips lah gitu contohnya. Jadi dengan banyaknya kompetitor Canva itu membuat Canva jadi terkenal luas di masyarakat awam yang ingin mencoba tentang desain. Berikut adalah hasil analisis konten kami. Itu kita ada punya 15 postingannya. Nah, ini dari yang postingan pertama dan seterusnya, itu dari postingan pertama sampai postingan yang seterusnya itu kami analisisnya juga sama. Kita menganalisis bahwa itu di konten kami itu kita itu mendapatkan berapa banyak likes, berapa banyak konten kami di save, berapa banyak orang yang menonton atau view konten kami, berapa banyak orang yang menjadi viewer, kebanyakan viewer kami itu berasal dari mana, video kami itu berhasil menjangkau FYP gak kira-kira, dan juga goals konten-konten kami. Nah, kalau mau dijelasin satu persatu, untuk postingan pertama itu dari ini kita menggunakan hasil analisis platform, hasil analisis kontennya itu kami pakai fitur yang sudah disediakan oleh TikTok, yaitu analytics per konten. Jadi kita bisa lihat engagementnya, viewersnya, segala macamnya, kita bisa dari situ. Nah, itu jadi data-data yang kami maparkan itu kebanyakan kami dapatkan dari analytics tersebut, kecuali untuk goals konten itu adalah goals yang kita tentukan awalnya untuk sebuah postingannya. Contohnya untuk postingan pertama itu goalsnya itu kita agar audience itu tahu beberapa tips and trik dari Canva supaya memudahkan mereka dalam mengedit. Nanti hasilnya juga nampak, bagikan, suka, komentar, simpan sebanyak segitu. Berhasil menjangkau audiensnya itu berarti viewer dengan 100% non follower, berarti yang kita jangkau itu semuanya bukan followers kita. Baru juga itu 93,1% dari Indonesia gitu ya. Itu untuk postingan pertama. Postingan kedua juga lebih kurang mirip juga untuk analisisnya sama. Yang kebanyakan berbeda itu adalah goals konten, karena goals konten itu biasanya berisi dari goals itu berbeda-beda, itu tergantung dari isi konten kami itu berbeda isinya, berbeda juga goalsnya. Contohnya video kami itu berisi tentang tutorial tips and trick alat-alat yang bisa digunakan dalam Canva. Berarti kita kan goals konten kami itu biar supaya audiens itu tahu dong tools apa yang bisa dipakai di dalam Canva. Nah, misalnya contoh kita memberikan template teks-teks yang keren-keren, yang estetik contohnya. Berarti kan kita goals konten kami itu biar supaya kita memaparkan, kita menyajikan, kita memperlihatkan itu bahwasannya ada macam-macam teks yang bisa dipakai oleh pengguna Canva. Contoh misalnya mereka ketika mau buat poster, ternyata kita lepas di konten kami, oh ada teks yang cocok dengan poster mereka, maka itu cocoklah, itulah goals konten kami. Kayak seperti nanti
mungkin ketika mereka menonton konten kami itu dia save atau dia like, ketika nanti suatu saat dia mau buat poster atau segala macamnya, dia teringat lagi bahwasannya dulu dia pernah menonton konten kami terkait teks tersebut, atau misalnya ada tutorial buat ngekat atau apa segala macamnya itu. Nah, itu tergantung dari isinya. Itu goals konten kami juga berbeda-beda, dan juga untuk data-data yang lain itu sama ya. Nah, itu setelah hasil analisis kami itu kita bisa simpulin bahwa kebanyakan audiens kami itu berasal dari Indonesia, dan kebanyakan konten-konten kami itu berhasil menjangkau FYP audience, kebanyakan seperti itu. Dan mungkin itu dipengaruhi oleh waktu kami postingnya juga, karena waktu pas kami posting tidak malam ya, kita selalu pagi, waktu dimana orang-orang aktif, jadinya itu lebih meningkatkan chance kami untuk menjangkau FYP, karena itu kita posting di waktu pagi. Karena kalau misalnya dibilang contohnya kayak konten makan itu kan biasanya orang postingnya itu di saat waktu makan siang ya, tapi kan untuk Canva ini kan tidak ada ya batasan atau misalnya kayak kategori waktu seperti itu. Jadinya yang paling bagus itu adalah ketika orang-orang aktif di media sosial, yaitu di pagi hari. Di malam hari itu kebanyakan orang sudah istirahat, atau biasanya kebanyakan sih yang masih aktif di media sosial tapi kebanyakan sudah untuk istirahat ya. Nah, dan juga bisa di sini kita bisa simpulkan dari yang bisa kita simpulkan juga dari konten-konten kami, bahwasannya konten education kami itu sejujurnya belum bisa menarik perhatian audiens untuk melakukan komennya, karena jika melihat dari postingan-postingan kami itu kebanyakan itu tidak ada komentar sama sekali, hanya ada likes atau save. Karena modelan konten kami itu seperti kayak tips and tricks itu sebenarnya tidak perlu untuk dikomen, tidak ada sebenarnya ada sesuatu yang perlu dikomentar, contohnya nggak ada interaksinya dengan audiens untuk komentar, contohnya misalnya kita memberi pertanyaan atau apa segala macam, karena memang konten kami itu adalah konten education yang memang langsung memberikan tips and tricks, bukan seperti kuis-kuis pertanyaan seperti itu. Jadinya kebanyakan sih tidak ada komennya begitu. Komen mungkin kebanyakan menceritakan soal pengalaman, tapi pengalamannya itu pun di beberapa video saja ya, itu jadinya jarang banget ada di kebanyakan video itu hanya biasanya paling banyak itu like sama viewsnya, like sama save-nya, karena kan ini kami juga yang kami targetkan sebenarnya juga ada like dan save-nya. Itu berarti bahwasannya konten education kami itu memang berarti diperlukan dilihat oleh audiens, makanya mereka like atau save agar mereka bisa lihat nantinya mungkin. Karena kan kita konten education berarti kan kita berharap itu mereka bisa pakai konten-konten kami itu agar untuk menambah wawasan mereka ya, istilahnya ya. Average engagement rate sesuai dengan instruksi yang diberikan, minimal harus memilih 2 engagement atau lebih. Maka kita kelompok kami memilih engagement reaction atau likes dan engagement save, karena kita juga menggunakan platform TikTok di mana terdapat fitur untuk nge-save postingan yang muncul di beranda kita. Nah, pertama saya mau menjelaskan terkait average engagement rate yang bagian likes, sesuai dengan yang terlihat pada gambar. Di sana sudah ada rumus untuk menghitung average engagement rate, yaitu
yaitu total engagement dibagi total followers dikali 100%. Nah, total likes yang kami dapatkan dari 15 postingan yang kami posting itu per tanggal 19 Januari 2025 kita record itu sebesar 2.222 likes yang kita dapatkan. Dan juga untuk jumlah followers per tanggal 19 Januari 2025 kita punya sebanyak 36 followers. Nah, oleh karena itu maka ketika sudah dimasukkan ke dalam rumus seperti terlihat pada gambar ya, 2222 dibagi 36 dikali 100%, maka yang kita dapatkan adalah 6.172%. 6.172% itu merupakan angka yang tinggi ya. Itu angka tinggi ini menunjukkan bahwa interaksi audiens ketika postingan kami muncul di beranda mereka untuk melakukan audiens itu untuk melakukan likes itu sangat tinggi. Berarti artinya kita dapat mengambil kesimpulan akun kami berhasil menyajikan postingan yang menarik yang dapat menarik perhatian audiens untuk menekan like di konten yang kami posting. Kemudian untuk average engagement rate pada bagian save sama seperti yang likes. Untuk rumusnya tetap sama, namun dengan engagement yang berbeda aja, yaitu engagement save. Nah, seperti yang saya bilang di awal, TikTok itu punya fitur dimana kita bisa nge-save postingan yang sudah postingan yang muncul di beranda kita. Nah, dan dari akun dan pemilik postingan itu juga bisa melihat berapa banyak orang yang nge-save postingan dia. Itu bisa dilihat per postingan itu. Nah, setelah kita hitung jumlah save yang dilakukan oleh audiens pada postingan kita itu per 15 postingan pada tanggal 19 Januari 2025 itu sebanyak 441 save. Nah, jumlah follower masih sama 36, maka dengan rumus yang sama 441 per 36 dikali 100 itu sedikit typo ya, itu seharusnya total save ya, bukan total likes. Namun itu sama saja, soalnya itu total engagement juga yang harus harus dimasukkan. 441 dibagi 36 berkali 100 sama dengan 1225% average engagement rate untuk save. Melihat dari engagement save. Nah, jika melihat dari persenannya ini itu tergolong tinggi walaupun tidak setinggi likes ya. Namun ini lebih bisa saya jelaskan, bukan bisa jelaskan, maksudnya lebih ke arah bahwa akun kami itu kan merupakan akun yang menyediakan konten tips and trick seputar Canva. Nah, yang berarti konten kami itu adalah konten yang berbasis education. Nah, dengan AER atau average engagement rate save yang lumayan tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa konten education yang kami bawakan itu bermanfaat bagi audiens, sehingga konten kami pun disimpan oleh mereka, sehingga nanti mereka mungkin contohnya siapa tahu yang masih pemula Canva, dia lihat postingan kami, dia save. Mungkin untuk di kemudian hari jika mereka lupa dan teringat ke postingan kami, maka dia tinggal buka dari save dan langsung ada postingan kami. Nah, berarti konten kami itu sudah berhasil menjadi konten education yang baik. Audience growth rate. Saya akan menjelaskan terkait audience growth rate. Nah,
seperti yang terlihat di PPT ini, ada terlihat ya gambar yang terdiri dari rumus untuk menghitung audience growth rate, yaitu jumlah followers ending dikurang jumlah followers start bagi jumlah followers start kali 100%. Nah, audience growth rate-nya ini kita hitung itu dari sejak tanggal 27 Oktober 2024, yaitu dari startnya di tanggal 27 Oktober dan endingnya itu di tanggal 19 Januari 2025. Berarti hari pertama kita observasinya itu dari tanggal 27 sampai hari terakhir kita analisisnya atau observasinya itu di tanggal 19 Januari. Oke. Nah, jumlah followers starting berarti adalah jumlah followers yang ada sejak tanggal 27 Oktober 2024, yaitu sebanyak 6 followers. Nah, untuk jumlah followers ending itu berarti adalah yang satunya lagi, jumlah followers pada tanggal 19 Januari 2025, yaitu sebanyak 36 followers. Nah, kita masukin angkanya ke dalam rumus, maka kita dapatkanlah hasil akhirnya bahwa audience growth rate kami, persentase pertumbuhan audiens kami itu sebesar 500% dari tanggal 27 sampai 19 Januari. Nah, angka 500% itu adalah tergolong tinggi ya dibandingkan peningkatan angka di bulan-bulan sebelumnya, yang bisa disimpulkan bahwasanya konten kami itu sudah lebih menjangkau banyak audiens karena pertumbuhan followersnya itu 5 kali lipat dari sejak awal hari pertama. Nah, konten itu juga bisa disimpulkan konten kami itu sudah upgrade ya istilahnya, sehingga audiens juga sudah mulai melirik ke akun-akun kami. Analisis platform seperti yang terlihat pada PPT itu ada gambar ya yang berjudul reach, itu adalah analytics akun kami yang merupakan fitur yang disediakan oleh TikTok. Nah, itu ada beberapa angka-angka ya. Kita mulai dari yang merupakan kategori video views itu adalah jumlah audiens menonton pada setiap konten yang telah kami posting dan kemudian digabungkan menjadi satu jumlah. Ini bisa dibilang gini, itu kita punya 5 postingan. Nah, masing-masing postingan itu pastinya punya view-nya masing-masing. Nah, view-nya masing-masing itu digabungkan menjadi satu, maka itulah merupakan video views, yaitu sebesar 22.638 views. Nah, untuk reach audience itu adalah total audience yang tercapai, audiens yang berhasil kami jangkau pada setiap konten yang kemudian digabungkan ke dalam satu jumlah sebesar 20.879 viewer. Beda ya viewer dengan views. Nah, itu merupakan angka viewer pada setiap konten yang digabungkan menjadi satu, mirip seperti view. Nah, kemudian profil views itu adalah total profil akun kami dikunjungi. Berapa kali akun kami dikunjungi oleh audiens. Nah, itulah biasanya itu total profil itu sebenarnya tidak hanya lewat dibuka setelah video kami masuk FYP audience. Kebanyakan sih seperti itu. Namun bisa juga lewat pencarian audiens mencari akun kami lalu diklik, itu juga bisa. Tapi kebanyakan sih harusnya video kami itu ada masuk FYP, sehingga mereka ketika sudah tertarik dengan konten yang masuk di FYP mereka kemudian melakukan kunjungan terhadap akun kami untuk melihat konten-konten yang lain. Nah, itu ada sebesar 197 views. Nah, saya mau jelaskan terkait platform TikTok ya. Platform TikTok itu kenapa kita memilih platform TikTok juga? Itu juga alasannya itu lebih ke arah konten-konten kami itu kan berisi kayak video-video pendek terkait tips and tricks Canva, baik video maupun gambar-gambar slide yang bisa digeser di TikTok. Itu sesuai dengan
konsep konten kami itu sesuai dengan konsep yang dibawakan oleh TikTok, sehingga istilahnya pas lah contohnya. Dan kemudian TikTok itu selalu bisa memberikan akun-akun yang istilahnya tidak terlalu terkenal atau engagementnya sedikit itu untuk videonya itu FYP. Jadi jangkauan audiensnya itu luas, tidak seperti media sosial yang lain seperti YouTube ya. YouTube itu contohnya, walaupun kata kunci pencarian audiens dengan video kita itu relevan, bukan berarti video kita akan berada di urutan pertama. Istilah SEO ya, enggak. Biasanya sih yang mungkin berbayar atau mungkin yang sudah populer gitu. Jadinya yang biasanya yang di video YouTube itu biasanya yang masih kurang terkenal itu kalah saing biasanya. Sedangkan kalau yang di TikTok sebenarnya kalau lewat pencarian juga memang sulit, cuman untuk FYP seringnya itu bisa masuk ke FYP audience itu tergantung dari perilaku audiensnya. Jadinya dengan menggunakan sistem FYP TikTok itu kami jadi lebih mudah menjangkau audiens, sehingga itulah mengapa kita menggunakan TikTok. Nah, berikut adalah konten kalender kami, dan kami mulainya itu dari Desember. Untuk postingan selanjutnya kami awalnya diskusi tim dahulu, lalu setelah diskusi tim kami mencari ide-ide postingan, dan setelah mencari kami mengumpulkan ide-ide tersebut, lalu kami melakukan diskusi tim lagi supaya memilah mana saja yang akan kami ambil. Lalu setelah siap kami membuatkan video postingan, kami mengedit, kami membuat video postingan tersebut. Lalu setelah siap kami membuat postingannya seperti yang dilihat itu, seperti ada tanggal 14, tanggal 16, tanggal 18 dan 19 dan seterusnya itu kami memposting. Lalu kami setelah postingan selesai kami ulang lagi untuk mencari ide-ide postingan. Setelah mencari lagi kami membuat ide postingan lagi, lalu mempostingnya lagi. Lalu pada Januari juga sama, kami mencari ide-ide postingan, lalu kami membuat video postingan, lalu kami posting. Dan juga bisa dilihat pada tanggal 5 Januari kami mulai membuat PPT kami dengan perlahan-lahan memasukkan bahan-bahan yang diperlukan.